Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tema yang sedang kita bahas adalah ciri-ciri, karakteristik orang yang memiliki syakhsiyah salimah. Ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian yang sehat, ya. Satu, lembut, pemaaf, suka memohonkan ampun, rendah hati, untuk bermusyawarah dan bertawakal. Itu satu. Dua, mengisi hidup dengan karya-karya terbaik. Jadi hidupnya itu diisi dengan karya-karya terbaik. Yang ketiga, memiliki jiwa ridho. Yang keempat, selalu ikhtiar tanpa mengenal putus asa. Yang kelima, rajin introspeksi diri dan melakukan continuous improvement, perbaikan diri. Yang keenam, tekun dan sabar dalam bekerja. Yang ketujuh, memiliki jiwa penolong. Jadi jiwa penolongnya itu luar biasa. Ya. Bu, jiwa penolong di sini jangan diartikan selalu ke orang, ya. Ibu di depan rumah lihat tanaman udah mau mati karena kekurangan air, ku ibu disiram. Itu ibu jiwa penolong. Aya ucing eka geleng ditidid-tidid. Kan aya kucing tidid-tidid kalah kangaliuk gitu. Keheul deh. Tidid kakak. Aduh. Itu eureun heula. Turun ya kan gitu, pindahkeun pakai tisu, udah acing kampung. Nah, jadi jiwa penolong itu jangan diartikan selalu kepada orang, ya. Bu, Pak, Anda pernah dengar riwayat yang sering dikutip oleh para penceramah, katanya ada seorang perempuan yang tidak baik, ya, suka menjual diri, kemudian dia membantu, menolong anjing yang kehausan. Lalu dia masuk surga. Sebenarnya bukan karena nolong anjingnya, karena dia tobatnya gitu. Nanti semua orang yang berbuat dosa nolong anjing semuanya. Jadi setelah berbuat dosa cari anjing, kasih minum. Karena menurut hadis juga, ya, orang tersebut masuk surga karena nolong anjing. Jadi seolah-olah karena nolong anjing lah masuk surga. Bukan, dia taubat, dia memperbaiki diri. Saking memperbaiki diri, anjing juga dia tolong gitu. Jadi artinya rekan-rekan sekalian, maksud menolong di sini, jiwa penolong tadi bukan selamanya atau tidak selamanya berbicara menolong orang, ya, menolong tumbuhan, menolong binatang, menolong apa saja lah yang kira-kira mau kita tolong. Ini hadisnya rada panjang, mau ditulis enggak? Ya. Catat. Rasulullah bersabda, siapa yang membebaskan, garis miring, meringankan kesulitan orang lain dari kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan di akhirat. Maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan di akhirat. Titik. Berikutnya, siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah, siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kemudahan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Titik. Di dunia dan akhirat. Titik. Barang siapa, ini rada panjang hadisnya. Jangan protes, catat. Kata kalau disuruh cari udah nggak punya bukunya gitu.
Titik. Barang siapa menutupi aib orang lain, boleh aib. Maandawe. Barang siapa menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutup aibnya. Maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Titik. Maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Titik. Allah akan selalu menolong hambanya. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut suka menolong. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut suka menolong. Titik. Kurung buka HR Muslim. HR maksudnya hadis riwayat, bukan Haji Raden. Benar kata Haji Raden Muslim. Hadis riwayat, oke. Jadi hadisnya panjang, ya. Ini man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhih. Jadi hadisnya cukup panjang. Ibu bapak, tolong perhatikan hadis itu. Man yassara ala musirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka membebaskan beban orang lain, meringankan beban orang lain, nanti Allah akan ringankan beban dia di dunia dan akhirat. Jadi kalau ibunya pembantu misalnya katingali kerjaannya banyak, ku ibu dibantuan, ya. Istri ka ante numpuk ya gitu. Cucian numpuk gitu, ya. Kata ibu teh sok bibi nung istri ka, ya, ibu anu nilepan. Iya. Sebagai suami juga gitu Pak, lihat istri repot gitu ya. Sok mamah yang nyuci, papah yang jemur. Gitu. Atau papah yang nyuci, mamah yang jemur gitu. Sok papah yang makan, mamah yang nyuci piring. Membersihkan makanan di meja teh kudu dimakan, itu teh butuh energi tahu, jadi makan. Jadi siapa yang suka meringankan beban orang lain, Allah akan ringankan beban dia di dunia dan siapa yang suka memberi kemudahan ke orang lain, maka dia permudah dunia akhirat. Ya. Tapi dengar, jangan sampai dalil ini disalahgunakan. Karena pernah ada mahasiswa yang ke saya cerita, Pak, saya dengar Bapak berceramah, berkesan sekali. Katanya siapa yang memberikan kemudahan pada orang lain, Allah akan permudah dunia dan akhirat. Bapak kemarin bikin soalnya susah banget, Pak. Bapak kayaknya tidak mengamalkan hadis yang Bapak sampaikan. Nah, itu dia menyalahgunakan dalil. Jadi kalau saya ngasih soal yang rada-rada sulit ke mahasiswa, ada supaya mahasiswa lebih cerdas dari gurunya, gitu. Jadi ibu bapak yang jadi guru, jangan sampai dalil ini menjadi alasan untuk membuat soal-soal mudah. Soal rada sulit, aduh, takut dosa cek dina hadis oge. Siapa yang memberikan kesulitan orang lain, Allah persulit. Ya, tuh soal tenu gampang ya, gitu. Jadi ini berkaitan dengan masalah kehidupan dunia. Intinya kalau kita suka menolong. Nah, waman satara musliman, siapa yang suka nutup aib, maka Allah akan tutup aib dia dunia dan akhirat. Jadi aib ditutup itu artinya Anda tidak ikut menyebarkan. Kan ada yang tidak beraib saja disebarkan ku Anda teh. Ya. Jadi kalau ada, jadi gini, ada satu aib ya. Dengar-dengar tetangga kamu tehnya hamil di luar nikahnya. Duka tuh abdi mah teh hamil taros. Gitu. Dan nu hamil mah sanes abdi.
Teh tetangga kamu teh benar eta hamil di luar nikah, itu gimana kok bisa begitu? Ya nggak tahu, aku mah tidak menghamili dia. Tanya aja. Nah, itu namanya menutup aib. Kan ada, katanya tetangga kamu itu hamil di luar nikah. Sering maneh nama, nanti nu kaopat. Kaopat. Terus sering digugurkan, gitu parah pisan orang. Nah, itu membuka aja sudah, itu kan dosa dia. Ya udah, kita tidak ikut memperuncing. Ya. Yang paling parah, orang itu tidak bersalah. Nah, itu yang paling parah. Ya. Bu, Pak, saya pernah ngalamin satu kejadian yang unik. Hampir-hampir saya juga termakan itu isu. Jadi ada orang yang waktu umroh, dia sendiri, nggak sama suaminya. Suaminya umroh, istrinya enggak. Istrinya umroh, suaminya enggak. Itu bareng we. Haji, nggak bareng juga. Haji itu sendiri-sendiri. Namanya juga orang atuh. Terus dia itu teh dia teh kayaknya ya ongkos rumah tapi bermasalah. Keundangan juga nggak pernah bareng. Ya. Keundangan, coba Bu, kalau kita suka membuka aib. Oh gitu Bu, umroh ge ka abdi teu sareng. Bisa nggak gitu ya? Ya bisa nggak gitu? Pak Am. Tahu Pak Am, ibu ini, ya tahu atuh udah sering ngaos ke saya. Oh, umroh kan sama Pak Am? Sendiri nggak? Sendiri. Nggak sama suami kan? Enggak. Keundangan juga dia mah nggak pernah bareng. Nggak pernah bareng. Cek saya, oh gitu Bu? Dah haji juga nggak bareng. Nah, manusia kan suka gitu ya. Sayang. Dah singkat katanya kalau diceritakan mah panjang. Si bapak itu teh lagi haji cerita, Pak Am, mungkin orang menilai saya dan istri saya teh bermasalah. Sebenarnya waktu umroh istri saya duluan, baru umroh belakangan saya. Haji istri saya duluan, belakangan saya. Terus saya sama istri juga nggak pernah keundangan bareng, nggak pernah. Karena begini Pak Aam, saya ternyuh deh Bu. Kami itu dititipi jimat sama Allah. Dititipi apa Bu? Jimat. Tahu jimat? Dia mah nyebut nanti jimat. Waktu saya tanya, apa maksudnya? Jadi dia diberi anak oleh Allah yang mengalami Down syndrome. Jadi anaknya 3. Justru anak yang paling gede itu usianya sekarang 17 tahun, tapi seperti anak balita. Bahkan punten pipis kadang di mana we gitu. Pokoknya anak kayak anak balita. Nah, dia bilang, memang di rumah saya ada suster, tapi saya dan istri saya berkomitmen. Suster mah hanya pendamping. Makanya gini Pak Aam, kalau ada undangan, kadang istri saya yang pergi, saya di rumah. Kalau saya yang pergi, istri saya termasuk umroh dan haji juga begitu. Aduh Bu, gak kebayang oleh saya itu orang-orang yang ngomongin jelek. Bener, orang-orang yang ngomongin jelek itu gak, saya gak prihatin. Jelek. Prihatin saya. Kebayang gak tuh dosa orang-orang yang ngomongin jelek? Gitu. Makanya sayang dengar, sejak itu saya benar-benar belajar sangat hati-hati. Saya nggak boleh komen kalau saya, ya udah benar kata Nabi, siapa yang menutup aib. Padahal si bapak itu, ya kan memang kesekilas mah kayak ada something wrong kan? Sepertinya ada keburukan gitu. Kebayang nggak? Keundangan nggak pernah bareng. Umroh nggak bareng, orang mah haji tapi ingin bareng sama suami, ini mah enggak, gitu. Ternyata subhanallah hebat dia anggap ujianti Allah tuh jimat, berarti dia terima. Hanya dia teh si bapak itu teh berlinang air mata. Pak Aam, boleh nggak ya saya berdoa begini? Ya Allah, sekiranya saya harus dipanggil, panggillah saya panggillah anak saya dulu. Karena saya khawatir anak saya tidak ada yang ngurus. Kebayang gak tuh? Jadi katanya kalau boleh saya minta, dia teh berlinang air mata, Pak Am dosa gak ya kalau saya minta sama Allah tuh gini, beri saya umur yang panjang, sampai saya
bisa mengurus anak saya. Kalaupun harus berpulang, kalau boleh saya mohon, biar anak saya dulu. Sebab kalau saya duluan, siapa yang ngurus anak saya? Wih, Bu, saya temani. Makanya kalau kita lihat orang masalah tuh jangan langsung dinilai buruk. Kan itu orang mulia banget atuh, Bu. Bayangkan dia haji sama misah, umroh misah, keundangan misah. Karena nganggap iya anak titipan Allah. Diurus, usianya udah 17 tahun tapi seperti anak balita. Kadang pipis di mana wae, pup di mana wae. Itu teh diurus oleh dia langsung, gantian sama istrinya. Memang ada suster tapi tetap nomor satu mas saya dan istri saya. Nah, ini saya ceritakan bukan apa-apa. Belajarlah dari peristiwa ini bahwa kalau kita melihat satu tanda petik seperti keburukan, belum tentu keburukan. 2 tahun lalu ada dokter yang berangkat haji sama saya. Dia cerita, wah Pak Aam, saya sama ustad ceramah di saya di rumah sakit. Udahlah. Sampai ayah ustad nu keras, siapa yang mampu berhaji tidak berhaji, pilih mun teu Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani. Saya tahu jika nama eta teh aya nu titip pesan, aya dokter senior teu haji-haji geus beunghar cenah kitu. Biasalah geningan sok itu, Pak Ustad, mantak saya mah enggak pernah menerima titipan, enggak pernah didengar Pak Ustad gini-gini. Nah, aku mah orang ceramah, nah gitu. Maksudnya aku yang ceramah, udah. Tapi kalau gini, Pak Ustad, masyarakat di sini begini-begini, tapi terserah Anda ya gitu. Iya, Pak Ustadnya di dia teh aya dokter senior, udah kaya banget mobilnya teh Mercy. Enggak haji-haji, tolong dong insafkan. Tak mungkin ada ustad yang kemakan. Itu katanya Pak Aam, kalau ada yang mau berangkat haji syukuran di rumah sakit, enggak salah pasti nyindir nanti ke saya. Kenapa? Kalau ada yang sudah berkemampuan, mobil Mercy, rumah di tempat mewah, tidak berhaji juga, pilih mun teu maut Yahudi, maut Nasrani. Tapi akhirnya dia berangkat haji sama saya. Ternyata apa? Dia tuh punya ibu. Ibunya itu selalu kalau sakit ingin ditangani oleh dia. Jadi ibu nanti suka tenang kalau sudah ditangani oleh dia. Dia bilang, Pak Aam, jujur saya teh baca dalam, udah profesor si dokter nage, bukan orang bodoh. Saya baca dalam buku katanya ada orang yang datang kepada Nabi mau berjihad. Lalu Nabi bertanya, apakah kamu masih punya orang tua? Punya ya Rasulullah. Lalu di hadis itu Nabi mengatakan, jihadlah dengan mengurus orang tuamu. Nah, saya berpendapat bahwa ya mengurus orang tua itu jihad. Jadi saya merujuk pada hadis Nabi itu, saya mau mengurus ibu dulu. Tapi hati saya pengen berhaji, hanya ya ibu saya gitu, udah tua. Ya, dan saya tahu bahwa ibu saya merasa tenang kalau sudah saya yang menangani. Pokoknya mah anak yang lain disuruh ke rumah sakit nggak mau, tapi kalau saya yang bawa dia mau gitu kan. Coba dia itu ya nggak kebayang tuh orang di rumah sakit itu yang ngomongin jelek ke dia, dokter teh beunghar tapi teu haji. Mun maotnya eta teh mun teu Yahudi Nasrani. Anda kebayang nggak orang yang ngomongin dia dosanya kayak apa? Makanya sayang, cinta, solehah, bager, denger. Kalau melihat sesuatu yang gak srek menurut agama, jangan dulu divonis. Kenapa? Jangan dulu dijudge, divonis. Jangan. Boleh jadi dia ada alasan-alasan yang gak mungkin dia harus ceritakan ke semua orang. Gitu. Tapi waktu berangkat haji kan berangkat hajinya sama percikan iman. Dia bawa istrinya, dia bawa anaknya, dia bawa iparnya. Dia memang orang yang berkecukupan itu. Ya. Gitu. Jadi dia bawa itu iparnya. Karena adiknya sudah meninggal, jadi istri adiknya itu dibawa. Terus anaknya dibawa, istrinya dibawa. Jadi berenam berangkat tuh, dia bayari semuanya. Saya ingin katakan, jadi dia bukan tidak mau berhaji,
Tapi, nah, Anda kebayang nggak oleh Anda itu orang yang ngomongin buruk? Kebayang nggak? Saya tidak akan nunjuk sekarang. Kebayang nggak? Nah, makanya kalau kita melihat satu gejala-gejala yang menurut kita tidak sesuai dengan ajaran agama, jangan dulu dituduh, jangan kita disebarkan. Udah aja, no comment, dah aja gitu. Dah itu bukan urusan Anda, ya. Bukan urusan Anda. Nah, saya perlu jelaskan gitu karena di hadis ini mengatakan waman sataro musliman, siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aib dia di dunia dan akhirat. Berarti gunakan cara berpikir terbalik. Siapa yang suka membuka aib orang, dia sedang menantang Allah untuk dibukakan aibnya. Paham nggak? Ini hadis kan bisa punya makna terbalik. Siapa yang suka nutup aib orang, Allah tutup aib dia di dunia dan akhirat. Siapa yang suka buka aib, berarti dia nantang, Tuhan buka aib saya. Sekarang saya lagi buka aib orang lain. Gitu. Makanya jamaah MPI jangan ngegosip, ya. Nggak boleh. Kenapa? Apa manfaatnya ngurusin orang? Itu ya tetangga saya ya, motornya sering ganti. Kayaknya dia ngeredit. Terserah kredit, cash. Emang sahanu mayar? Sok. Kan suka ada yang masih ngurusin orang? Tetangga saya mah tuh. Mobilnya ganti-ganti. Pamer dia. Pamer gimana? Dia teh memang jual beli mobil. Kan ada orang yang mobilnya ganti-ganti. Ya. Nah, kalau orang mobil ganti-ganti itu bisa saja dia bosanan. Atau mungkin dia banyak duit. Atau memang usahanya jual beli mobil. Mata mobil saya mah jarang ganti, dah bukan tukang jual beli. Eta gitu. Gitu. Jelas, Bu? Jelas. Jadi ciri orang yang syahsiyah salimah, berkepribadian lurus, dia itu apa? Memiliki jiwa penolong, ya. Kita break dulu ya. Atau udah break belum tadi? Oh, belum. Pengen minum dulu. Nah, kalau minum di sini sok ditinggalikeun saya. Kieu kalau saya minum di sini teh sok kieu, aduh minum sendiri gitu. Tak saya teh di belakang we minum teh. Iya, sok gitulah. Kan? Apa? Oh, enggak apa-apa. Enggak, saya mah canda. Dia minta maaf, maaf Ustaz saya enggak nyimpen minuman. Enggak, ini mah saya. Oke, break dulu ya. Ustaz, jazakumullah khairan katsira. Mangga buat para rekan-rekan aktivis untuk kon penggalangan dana. Mangga ibu-ibu nu bade istirahat tuangeun, mangga. إذا السماء